Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa lagi di dalam persekutuan Lansia GKI Wahid Hasim. Kita awali ibadah kita pagi hari ini di dalam doa. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Ini semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kami juga mengucapkan syukur Tuhan untuk saat ini kami akan mendengarkan sapaan dari firman-Mu yang disampaikan oleh Pendeta Dewi Prahesti. Tuhan berbicaralah melalui Pendeta Dewi dan bukalah hati kami masing-masing untuk boleh mengerti akan setiap daripada rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyanyi dari NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen bukan berarti kita tidak memiliki masalah, tetapi Tuhan akan memberikan jalan bagi kita semua yang percaya. Mari kita nyanyikan bersama dari NKB 170. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat.
Opa-oma, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama membuka Alkitab dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menolong kita ketika kita dengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika pada hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dan kepercayaan bagi kami untuk dapat bersekutu bersama-sama di dalam persekutuan Komisi Paskah Dewasa, walaupun dari tempat kami masing-masing dan melalui sarana kami yang kami miliki. Kami bersyukur untuk setiap kesehatan, kami bersyukur untuk setiap nafas kehidupan, kami bersyukur untuk persekutuan yang indah yang boleh kami rasakan. Dan ketika pada saat ini juga Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan yang akan menolong kami sebentar ketika kami membuka Alkitab, membaca dan merenungkannya, sehingga setiap firman yang boleh kami dengar pada saat ini juga dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau menolong dan memakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini, sehingga setiap firman, setiap kata-kata yang keluar dari lidah, mulut, dan bibir hamba-Mu hanya berasal dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita di dalam persekutuan Paskah Dewasa pada bulan ini adalah menanggung kesulitan bersama Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya bicara tentang kesulitan, siapa sih setiap dari kita yang mau untuk hidup penuh dengan masalah, hidup sulit, hidup bergumul? Ada nggak Bapak Ibu? Gitu ya. Kalau misalnya disuruh angkat tangan, kalau di dalam kebaktian yang kita tatap muka mungkin nggak ada yang angkat tangan ya, sama seperti yang Bapak Ibu mungkin lakukan pada saat ini melalui fasilitas atau sarana kita ketika kita bersama-sama bersekutu pada hari ini, mungkin juga nggak ada yang mau ya. Hari ini kita akan bersama-sama melihat atau membahas tentang tema menanggung kesulitan bersama dengan Tuhan. Setiap orang Bapak Ibu pasti pernah mengalami yang namanya hidup dengan bergumul, hidup yang mengalami kesulitan, hidup yang mengalami masalah. Nggak ada setiap orang atau satu orang pun yang hidupnya nggak pernah punya masalah. Dari zaman anak-anak sampai dengan pada saat ini gitu ya, usia kita masing-masing, kita pasti punya masalah, punya pergumulan. Ketika mungkin dulu anak-anak, ketika kita ingat flashback beberapa puluh tahun yang lalu waktu zaman kita anak-anak, atau pada saat ini kita mungkin punya cucu gitu ya, atau punya anak yang masih di dalam usia belajar. Mungkin kesulitan mereka, pergumulan mereka adalah ketika mereka belajar. Ketika kita pada saat ini punya anak di dalam usia bekerja, pergumulannya lain lagi, gitu ya. Pergumulannya mereka adalah pergumulan akan pelayanan atau pergumulan di dalam kantor mereka, di dalam pekerjaan mereka. Dan ketika pada saat ini opa-oma di dalam usia yang sudah senior, sudah usia opa-oma, pergumulannya lain lagi. Ya, pergumulannya mungkin jagain cucu, pergumulannya mungkin bagaimana menikmati usia pensiun, bagaimana mungkin mengisi hari-hari yang lebih sedikit aktivitasnya ketimbang dulu ketika kita masih bekerja, masih bisa beraktivitas seperti usia-usia 40 sampai dengan 50 tahun gitu ya. Sudah berbeda-beda lagi. Ada saatnya ketika kita memiliki masalah, ketika kita bergumul, ada saatnya kita merasa sendiri, gitu ya. Ada saatnya ketika kita berdoa, Tuhan kok pergumulan ini, masalah ini kok gak hilang-hilang ya, gak lewat-lewat ya, gak selesai-selesai ya, gitu ya. Ada saatnya mungkin kita merasakan, Tuhan dengerin gak sih doa saya? Tuhan, kok saya merasa sendiri ya? Gak ada orang-orang di sekitarku yang bisa menolongku, yang bisa memberikan jalan keluar di dalam masalah saya. Hari ini, opa-oma, bapak ibu, kita mau belajar untuk menanggung kesulitan yang kita hadapi, ataupun juga orang lain nih ya. Bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus ya, Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk buka dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Bagi Bapak Ibu, opa oma yang sudah mendapatkannya, surat Rasul Paulus buat jemaat di Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-13, coba saya bacakan ya. Kalau Filipi pasal 4 ayat 10 sampai dengan ayat ke-20 secara keseluruhan,
Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Terima kasih atas pemberian jemaat. Tetapi kita hanya membaca ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Opa Oma, sejauh itulah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, terlebih ketika kita lakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Opa Oma, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat secara keseluruhan surat Rasul Paulus buat jemaat di Filipi ini, Opa Oma, surat Rasul Paulus ini atau bacaan di Filipi ini sifatnya itu sebetulnya penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Jadi ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya ini, itu sifatnya kalau Opa Oma melihat bahwa penuh dengan kasih, penuh dengan sukacita gitu ya. Dari mana kita melihat? Dari pasal 1, saya ajak Opa Oma sebentar untuk melihat pasal 1 ayat ke-8 ya. Di sana dikatakan, sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian ya. Atau di dalam bacaan kita pasal 4 ayat yang pertama, di sana dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku. Rasul Paulus menyebutkannya seperti itu, sukacitaku, mahkotaku. Berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi betapa keseluruhan surat Rasul Paulus buat jemaat di Filipi ini sifatnya itu penuh dengan kasih dan sukacita ya. Jadi di sana di ayat yang bacaan kita Bapak Ibu, di sana di ayat ke-10 Rasul Paulus itu mau mengatakan bahwa Rasul Paulus itu sangat bersukacita. Dia sangat berterima kasih untuk setiap pemberian jemaat bagi kehidupannya ya. Di ayat ke-10 jelas banget Bapak Ibu dikatakan, aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Dan inilah yang menyebabkan Rasul Paulus sangat bersukacita karena ternyata di dalam kehidupannya, di dalam kesusahannya, di dalam pergumulannya, dia nggak sendiri. Tetapi ada jemaat yang memperhatikannya. Ya, di ayat yang ke-11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, bukan karena dia menggerutu, bukan karena dia kesel, bukan karena dia komplain, bukan karena dia memang berada di dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun. Tetapi di sana dikatakan dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, jadi kalau bahasanya saya pribadi, Opa Oma, Bapak Ibu, mencukupkan diri. Jadi kalau dapatnya segitu, kalau diingat sama jemaat segitu, ya udah cukup. Ya, kalau yang namanya cukup itu berarti nggak minta lebih. Gitu ya. Mau dikasihnya 2 ya 2, mau dikasihnya 10 ya 10. Belajar mencukupkan diri. Ya. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu lapar, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Ya, jadi di sana Rasul Paulus mau mengatakan bahwa Rasul Paulus berusaha beradaptasi dengan keadaan yang sedang dijalani. Opa Oma, ini menjadi hal yang sulit ya. Ketika kita disuruh beradaptasi, ketika kita disuruh dalam tanda kutip nih bersahabat dengan keadaan yang tidak menyenangkan. Kalau keadaan itu menyenangkan buat kita, kalau keadaan itu enak buat kita, wah seneng kita beradaptasi gitu ya. Nggak sulit, nggak susah. Tapi kalau kita lagi dalam keadaan yang bergumul, kalau dalam keadaan hidup yang punya masalah, kita disuruh beradaptasi. Kita disuruh untuk menikmati keadaan itu. Nah, ini yang jadi masalah. Tetapi Rasul Paulus di sini mau mengajarkan kepada kita bahwa aku belajar untuk mencukupkan diri, aku belajar untuk tahu apa itu kenyang, apa itu lapar, apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan.
ya. Jadi berusaha untuk berdamai, berusaha untuk menikmati setiap proses yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus, karena Rasul Paulus selalu mengucap syukur. Dan terlebih-lebih Rasul Paulus tahu bahwa dia nggak sendiri, gitu ya. Ada jemaat-jemaat, secara khusus yang kita bahas adalah jemaat Filipi, yang selalu menolong dan selalu mendoakannya, ya. Di ayat yang ke-13 ini yang menjadi gong kita, Opa Oma. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Jadi kalau mau dikatakan Opa Oma, Tuhan itu adalah sumber kekuatan Rasul Paulus. Makanya di sana dikatakan segala perkara bisa kutanggung, bisa kujalani, bisa kuhadapi karena ada yang memberikan kekuatan kepadaku, yaitu Kristus. Ya, Opa Oma, Tuhan itu juga adalah sumber kekuatan kita. Ya, tadi seperti saya katakan, setiap orang itu bergumul, setiap orang punya salibnya masing-masing, setiap orang Tuhan tahu kok kekuatannya, dan Tuhan tahu ketika Tuhan memberikan pergumulan permasalahan, dia tahu bahwa kita bisa melampauinya. Opa Oma, ketika saya mengerjakan tugas akhir saya, ketika saya sekolah teologi di Jogja, waktu itu saya seorang diri gitu ya, karena semua keluarga ada di Jakarta. Saya seorang diri hanya bersama dengan teman-teman sekelas, hanya bersama dengan memang orang-orang yang dekat dengan saya. Mengerjakan tugas akhir, semua juga mengerjakan, teman-teman satu kelas juga mengerjakan tugas akhir, mereka punya pergumulannya masing-masing. Tetapi ketika saya benar-benar pada suatu saat itu merasa mentok gitu ya, sudah ngerasa bahwa aduh kok nggak selesai-selesai ini tugas akhir, bolak-balik menghadap dosen tapi kok selalu ada yang direvisi, selalu nggak pernah kata oke ini goal gitu ya. Kalau kita kan maunya yang lancar-lancar aja, yang mulus-mulus aja gitu ya, tapi ini selalu bolak-balik. Ada satu titik yang saya merasa bahwa aduh kok sulit banget sih gitu ya, aduh ini udah mentok nih, Tuhan kenapa sih kok nggak selesai-selesai. Tapi ternyata Opa Oma, walaupun saya sendiri secara fisik gitu ya, keluarga tadi seperti yang saya katakan berada di Jakarta, tetapi Tuhan menyediakan orang-orang lain di sekitar saya, yaitu teman-teman terbaik saya, teman-teman yang Tuhan berikan di dalam kelas saya. Walaupun mereka punya pergumulan yang sama dengan saya, mengerjakan tugas akhir masing-masing, tetapi kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling menolong, kami bisa saling mendoakan, kami bisa saling membahas pergumulan tugas akhir kami masing-masing dengan pergumulannya masing-masing, dan kami berdiskusi untuk bisa saling memberikan masukan. Di situ Opa Oma merasa terbantu sekali. Ya, saya bersyukur karena Tuhan berikan orang-orang yang tepat yang bisa menolong pergumulan saya. Ya, jadi Opa-opa di sana kembali saya mau mengingatkan bahwa Tuhan tempatkan ada orang-orang yang bisa tolong kita. Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Walaupun secara fisik kita mungkin sendiri, kita merasakan gak ada orang lain yang bisa menolong saya, tapi ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Dan ketika Opa Oma menemukan orang-orang yang tepat yang bisa menolong Opa Oma, Tuhan pakai mereka untuk bisa bekerja menolong kita. Kalau kata peribahasa Opa Oma, ringan itu sama dijinjing. Gitu ya. Berat itu sama dipikul. Jadi kalau kita memikul sesuatu yang berat, kalau ada 2 atau 3 orang atau bahkan lebih, kita pikul bareng-bareng yuk gitu ya. Jadi nggak terlalu berat. Yang tadinya 5 kilo kita pikul sendiri, karena kita pikulnya bareng-bareng, jadi mungkin cuma sekilo karena ada 5 orang gitu ya. Karena bareng-bareng, bersama-sama, bisa merasakan kesulitan bersama, bisa saling menopang, bisa saling mendoakan. Dan yang harus kita ingat adalah pertolongan dari Tuhan itu selalu tepat. Tuhan itu nggak pernah nolong kita kecepetan gitu ya. Tuhan itu juga nggak pernah menolong kita kelamaan. Udah telat Tuhan pertolonganmu, nggak pernah. Pertolongan Tuhan itu selalu tepat. Pertolongan Tuhan itu selalu Tuhan berikan melalui setiap orang-orang yang Tuhan percayakan ada di sekeliling kita. Oleh sebab itulah Opa Oma, pada hari ini ketika kita mau bersama-sama melihat tema kita kembali, kita mau menanggung kesulitan kita. Bahkan kesulitan orang-orang yang Tuhan percayakan juga ada di sekitar kita bersama-sama ya. Melalui sebuah sharing, melalui sebuah persekutuan bersama-sama. Ketika kita tahu ada saudara-saudara kita, ada opa-oma yang lain yang sedang bergumul di dalam pergumulan mereka, sakit penyakit mereka, di dalam pergumulan dengan anak, cucu, dan yang lainnya, kita bantu di dalam doa. Kenapa kita mau membantu pergumulan dari orang-orang lain? Kita berusaha untuk mendoakannya. Benar Opa Oma, karena Tuhan juga bersama-sama dengan kita di dalam setiap pergumulan dan permasalahan kita. Tuhan juga menanggung setiap kesulitan kita.
Oleh sebab itulah, kita juga yang sudah Tuhan berikan kekuatan, kita juga dapat menanggung kesulitan dan pergumulan orang lain melalui setiap doa kita. Ingat opa oma tidak pernah sendiri menanggung setiap kesulitan opa oma. Hadapi, jalani dengan penuh sukacita setiap proses yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan opa oma, karena Tuhanlah sumber kekuatan kita. Video klip berikut ini akan membantu opa oma untuk semakin meyakini bahwa opa oma tidak berjalan sendiri. Opa Oma, mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan pada hari ini ketika Tuhan masih terus mau bersama-sama dengan kami di dalam usia kami. Ketika kami mengalami pergumulan, kesulitan, dan permasalahan, Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itulah Tuhan, ajarkan kami untuk selalu bersukacita, ajarkan kami untuk menjalani setiap proses kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kesehatan kami masing-masing beserta dengan seluruh anggota keluarga kami. Mungkin kami sudah ada yang menerima vaksin ataupun belum ada yang menerima vaksin. Tuhan tolong ingatkan kami untuk dapat menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Tuhan juga yang akan menolong kami untuk menjaga hubungan yang baik
beserta dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, sehingga setiap proses kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami terus dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini mungkin mereka sedang mengalami sakit karena penyakit mereka ataupun berada di dalam masa pemulihan mereka. Tuhan juga yang tolong sembuhkan dan berikan pemulihan yang terbaik menurut apa yang boleh Tuhan kehendaki di dalam kehidupan saudara-saudara kami, baik melalui perawatan dari tim medis, baik melalui makanan, minuman, ataupun hal-hal lain yang mereka harus konsumsi. Tuhan juga akan menolong untuk setiap anggota keluarga yang setia merawat, mengasihi, dan menjaga. Tuhan berikan kesehatan selalu. Kami merindukan saudara-saudara kami bisa mendapatkan kesehatan dan pemulihan yang sempurna yang berasal daripada Tuhan. Kami juga teringat Tuhan untuk gereja kami GKI Wahidasim, di mana kami sudah lama tidak dapat beribadah bersama-sama, tetapi biarlah kami terus dapat menjalin persekutuan kami yang indah bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat GKI Wahidasim dan simpatisan, sehingga di dalam setiap doa-doa kami dapat disatukan dengan kasih Tuhan. Tuhan yang akan menolong untuk setiap majelis jemaat, para pendeta, penatua, seluruh pengurus komisi dan kelompok kerja, sehingga mereka di dalam pelayanan yang terbatas ini, mereka juga dapat melakukan setiap program, kegiatan yang berguna, yang dapat jadi berkat bagi setiap anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan tolong untuk setiap anak-anak-Mu yang masih terus bergumul di dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi di dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan apa yang boleh Tuhan kehendaki di dalam hidup anak-anak-Mu. Ajar kami untuk terus bersyukur, ajar kami untuk terus bersuka cita di masa hidup yang masih boleh Tuhan percayakan bagi kami. Ajar kami untuk terus dapat memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan pada hari ini, dan ketika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami, berkat dari Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan Opa Oma, Bapak Ibu, dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tetap sehat Opa Oma, Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Pendeta Dewi yang telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, yang tentunya menjadikan berkat serta kekuatan. Bapak Ibu yang terkasih, kita belajar hari ini bahwa Tuhan kita yang luar biasa, tidak ada satu orang pun yang tidak pernah mengalami kesulitan. Tapi Allah kita luar biasa. Dia yang akan memberikan kita mampu untuk melakukan segala perkara. Tuhan adalah perlindunganku. Sebagai penutup dari ibadah kita pagi ini, kita akan tutup dalam pujian dari KJ 440 di Badai Topan Dunia.
ibadah kita selesai dan sampai jumpa di bulan depan. Salam.